Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kami, kelompok 1 dalam ruang kolaborasi topik 6 implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Priscilia Laras Tiselan, 2 Selvianus Jonsi, 3 Albertus Weameo, 4 Rahmi Astati Lembaka Munggul, 5 Efrian Tiana Najul, 6 Justina Ruth Aserianabu, 7 Martina Asrimira Asabain, 8 Valencia Lipat Tupen, dan 9 Damien Ergion Dumar. Langsung saja pada pemaparan materi kasus 1, ilustrasi 1. Buku teks, buku pegangan, berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembahasan. Ilustrasi 2. Buku teks, buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaan. Yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang dilakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi dengan buku teks, buku pegangan, berfungsi untuk sumber rujukan sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil belajar. Buku teks digunakan guru sebagai buku pegangan dan bagi siswa sebagai bukti utama dalam memperoleh sumber pengetahuan belajar. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang sesuai bagi peserta didik yang kekinian adalah ilustrasi 1, karena proses pembelajaran memerlukan sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran yang spesifik hasil pembelajaran. Kasus 2. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah. Lembar kerja peserta didik atau LKPD, namun masih terkait era konten buku teks. Pertanyaan, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering dilakukan adalah ilustrasi 2. Hal tersebut karena sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian pendidikan pada pasal 3 ayat 1 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan sesuai tujuan secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 2, di mana itu relevan dengan kondisi saat ini yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila, sehingga penilaian peserta didik tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga dinilai dari segi sikapnya. Kasus 3, ilustrasi 1. Buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2. Tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Pertanyaan. Yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang saya lakukan sebagai pendidik yaitu ilustrasi 1, yakni buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Selain itu, di dalam buku teks terdapat banyak sekali pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan di dalam buku teks.
2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi 1 menurut saya cocok untuk peserta didik yang hidup di era digital saat ini. Karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur karena gaya belajar melalui media digital atau online seperti e-book, artikel, jurnal, blog, dan lain-lain, di mana hal tersebut dapat diakses mudah dimanapun dan kapanpun dan juga tidak membosankan untuk dibaca karena ada desain yang menarik, fitur yang lebih lengkap, yang mendukung pengetahuan peserta didik yang ingin diketahuinya. Kasus 4, ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Kasus 4, ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks Pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering dilakukan dan kelompok kami pilih adalah ilustrasi 2, karena dalam membaca buku teks akan lebih terstruktur apabila menggunakan urutan penomoran. Tujuan pembelajaran diciptakan secara runtut agar peserta didik dapat membaca materi dengan runtut sesuai dengan pembelajaran. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut saya cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang kedua, dikarenakan dengan memanfaatkan teks berdasarkan urutan penomoran, siswa dapat membaca dengan runtut teks yang terdapat dalam buku mereka. Kasus 5, ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2. Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi 1, bahwa buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku teks ini dapat diartikan sebagai buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimulasikan. 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik saat ini adalah ilustrasi 1. Pilihan ini didasarkan pada penggunaan kurikulum merdeka, di mana pendidikan berpusat pada peserta didik. Penggunaan buku teks sebagai bahan dan sumber belajar dapat menunjang peserta didik. Sekian hasil pemaparan materi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom ruang kolaborasi. Terima kasih. Sekian hasil pemaparan materi dari kami